Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram teman-teman gratis ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu ya guys ya, biar nggak salah ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini dan di seluruh universe-nya Pajak Smart ini ya, adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Nah, jadi eh mohon koreksinya kalau ada yang salah ya. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya buat Anda semua ya. Teman-teman semua Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus yang berbeda-beda gitu ya teman-teman ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP boleh apabila Anda mau bertanya lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda. Seperti biasa, awal akan tersedia secara gratis langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, nah kita promo dulu teman-teman ya untuk yang terakhir kali ya teman-teman. Apakah Anda seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif atau petugas pajak? Atau lu mahasiswa atau lu karyawan yang pengen sukses berbisnis perpajakan dan akuntansi teman-teman ya hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya. Saya membuka kelas baru nih teman-teman ya, program konsultan pajak pinter ya, PKPP. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan akuntansi hingga menjadi miliarder di era digital nih guys ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan live coaching online langsung dengan saya ya. Teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP teman-teman dan dapat video pembelajaran yang step by step untuk Anda. Dan yang paling penting, kita akan berjumpa langsung ya via live coaching interaktif setiap hari Sabtu nanti guys ya. Di bulan Desember, bulan depan ya. Oke guys ya, ini yang terakhir ya. Ini terakhir di tahun ini. Jadi manfaatkan masa promonya PKPP ini yang terakhir dan belum tentu ada lagi tahun depan ya. Siapa tahu tahun depan saya sudah nggak ada lagi di sini ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung guys. Oke guys. Sekarang kita mau baca berita dulu guys ya. Baca berita dulu yang sangat-sangat terbaru, baru banget ya hari ini kayaknya ya. Baca berita, iya hari ini ya. Di DDTC disebutkan mengatakan data WP itu bakal tersedia di akun wajib pajak tidak tiba-tiba dapat SP2DK. Ini adalah sebuah berita yang sangat-sangat clickbait ya, memberikan harapan yang luar biasa manis, tetapi apakah betul akan bisa begitu? Apakah benar atau cuma omong kosong? Jadi kita baca teman-teman ya. Pengembangan akun wajib pajak atau Taxpayer Account Management atau TAM akan membuat WP makin proaktif. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini ya, hari Senin tanggal 27 bulan November. Staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan perpajakan, Bapak Iwan Juniardi mengatakan TAM akan menyediakan berbagai fitur yang dibutuhkan wajib pajak. Wajib pajak dapat memantau setiap urusan administrasi perpajakannya sehingga bisa segera melakukan koreksi apabila dibutuhkan. Dia bilang gini, intinya kami mulai dengan namanya transparansi, teman-teman ya. Kita baca ulang, transparansi. Kita ulang lagi nih ya. Intinya kami mulai dengan yang namanya transparansi. Berarti dia sadar selama ini nih lu nggak transparan bos ya. Dia ngerti nih. Si DJP itu paham selama ini dia nggak transparan. Makanya statement pertama dia adalah mengatakan kita mulai dengan transparansi. Selama ini tuh nggak transparan ya. Selama ini tuh kacau balau benar peraturan proses penegakan hukum pajak di Indonesia ini ya. Nah, bagaimana wajib pajak akan tahu apa saja yang DJP tahu tentang mereka sehingga tidak perlu dilakukan teguran, wajib pajak bisa langsung proaktif. Jadi maksudnya tuh gini loh teman-teman ya, di masa depan, di masa depan ya, nggak tahu kapan nih teman-teman ya, nggak tahu kapan nih ya, data kita kalau ada yang melenceng, ada yang aneh-aneh, ada yang error, itu lu tidak tiba-tiba dipanggil, lu tidak tiba-tiba dapat surat, lu tidak tiba-tiba dapat SP2DK, tetapi data itu akan muncul di dalam sistem DJP online kita sehingga kita tuh bisa proaktif.
Tidak perlu dipanggil DJP, kita yang langsung beresin gitu loh. Nggak perlu dikirimin surat sampai deg-degan, nggak perlu, kita langsung ngeberesin sendiri. Itu maksudnya, teman-teman ya. Tetapi apakah ini bisa berjalan? Kapan berjalannya ya? Sampai hari ini kan kita masih dengar ya di mana-mana ya, SP2DK bertaburan, berhamburan di mana-mana ya saat ini ya. Apalagi dengan target 98 triliun yang harus dicapai dalam 1 bulan ke depan ya, sebelum akhir bulan ya. Nggak kebayang sih gua 98 triliun targetnya gimana caranya. Mencret tuh semua AR tuh, semua pemeriksa pajak tuh mencret semuanya. Cari 98 triliun gimana caranya coba. Nggak kebayang gua. Ya, teman-teman sudah tahu lah ya caranya gimana ya. Oke. Jadi staf ahli Menteri Keuangan ini, Bapak Juniardi ini menilai jika wajib pajak proaktif, DJP tidak perlu lagi menerbitkan surat cinta. Benar ya, benar. Idenya bagus, strateginya benar, tetapi kapan dilaksanakan Bapak? Kita nggak tahu kapan dilaksanakan ya. Oke, menurut dia kan WP tidak perlu lagi dapat surat cinta ataupun surat permintaan penjelasan SP2DK gitu ya. Kalau sekarang ujuk-ujuk dapat SP2DK kan paham dia kan? Dia ngerti teman-teman ya, dia tahu ya. Sekarang ini ujuk-ujuk tuh WP dapat SP2DK, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba SP2DK kan orang kaget, orang bingung ya. Dari mana itu kan? Nah, nanti seharusnya enggak begitu, karena wajib pajak sudah tahu katanya ya. Jadi di masa depan akan kurang-kurangin lah yang namanya SP2DK gitu, karena data itu sudah tersedia di dalam TAM, Tax Account Payer Management-nya kita. Masalahnya adalah kapan ini akan dilaksanakan? Enggak jelas. Oke teman-teman ya, itu beritanya teman-teman. Kita sih mendukung teman-teman, kita sangat mendukung upaya reformasi perpajakan ya. Kalau bisa secepatnya lah ya, kalau bisa 1 Januari, kalau bisa, kalau mundur ya paling Juni gitu ya. Tapi kalau mundur lagi, aduh susah lagi deh, nanti ganti menteri, ganti presiden, ganti vendor, ganti pemain, wah repot lagi. Oke teman-teman, kita langsung tanya jawab ya teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya silakan ditulis di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ibu Gita Isabel, halo Pak, halo Bu Gita, halo Bu, selamat malam dan teman-teman semua. Bapak Swagoni Giri, malam Om Swagoni Giri. Bapak Suki Majimin, malam Pak Suki. Bapak Andri Widianto, malam kok, malam. Awalnya kita buat CV untuk usaha, jadi kami lapor SPT Badan 2022, CV-nya nihil, tapi ada nilai modal awal 100 juta, oke. Lalu, 2023, pemasukan kita kecil dan berniat nggak jadi pakai CV. Kita ada penarikan uang untuk pribadi yang besar. Sebaiknya dicatat sebagai apa ya kok? Langsung prefer Pak, langsung prefer ya. Jika prefer tidak bisa, karena kan harusnya dari RE. Lalu SPT badannya nanti laporan keuangannya gimana ya? Apa lebih baik ditutup? Jadi gini Pak, jangan mikir untuk tutup CV. Pertama, urusannya mahal duitnya. Yang kedua, itu bukan solusi. Ya, jadi Bapak coba rapikan dulu akuntingnya. Oke, rapikan akuntingnya. Kalau Bapak bilang tidak ada RE, kok bisa ada duit? Kalau nggak ada RE kok bisa ada duit? Berarti kan Bapak berarti kan duit itu belum Bapak jurnal sebagai penghasilan, kan begitu? Nah, maka Bapak perlu menjurnal dulu uang itu sebagai penghasilan, bayar dulu pajaknya, kemudian terbentuklah jadi RE, ya kan? Barulah RE itu Bapak boleh tarik sebagai prefer, gitu Pak. Setelah RE semua ditarik sebagai prefer, masih ada uang nih, Bapak tarik lagi, itu namanya pengambilan modal. Ya, jadi pengembalian modal. Jadi RE ditarik semua, modal tarik semua, maka sudah habis. Gitu Pak ya. Nah, gitu Pak ya. Jadi perbaiki dulu akuntingnya, dari akunting itu akan terbentuklah RE, barulah RE Bapak tarik, kemudian tarik prefer dan tarik modalnya. Setelah semuanya ditarik, Bapak tetap lapor SPT tahunan setahun sekali nihil. Gitu aja Pak. Gitu ya. Kalau mau tutup CV repot, mesti bayar notaris lagi mahal, mesti bikin dokumen laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan likuidasi, ribet Pak, ribet. Mending dilapor nihil setiap tahun, cuma setahun sekali Pak, nggak repot, gitu ya. Nah, gitu ya. Itu dong sih Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Andri. Bapak Swagoni Negeri, terima kasih. Ya Pak, gimana Pak? Lalu, Bapak Pendi Kartu, Pendi bergabung. Halo Pak Pendi, halo. Ibu Gita Isabel, mau ikutan dong Pak? Apa tuh Bu? Yang program KPP ya? Silakan Bu, www.programkpp.com ya. Yang terakhir di tahun ini. Dan tahun depan belum tentu ada lagi. Thank you Bu. Oke.
Bapak Swagoni Giri, Om, kalau usaha bangkrut berarti kena pemeriksaan dong ya? Kan nggak ada omset. Belum tentu, Pak, belum tentu. Jadi tidak ada satu indikator pasti kita akan diperiksa ataupun tidak diperiksa. Oke? Ada beberapa indikator pasti. Contohnya, Bapak restitusi itu pasti diperiksa. Bapak tutup NPWP itu pasti diperiksa. Cabut PKP itu pasti diperiksa. Tetapi kalau Bapak bangkrut, kan lapor SPT-nya nihil. Nggak ada masalah, gitu Pak ya. Nggak ada masalah dan tidak akan menjadi penyebab pemeriksaan. Bukan berarti nggak akan diperiksa ya, tetapi maksudnya itu bukanlah dasar langsung diperiksa, nggak juga. Gitu. Yang orang pasti diperiksa itu adalah kalau cabut NPWP, cabut PKP, dan SPT tahunan LB. Udah. Yang lain itu masih nggak jelas. Gitu Pak. Tergantung garis tangan, tergantung rasi bintang, dan tergantung arah angin. Semangat teman tuh Pak Swagonegiri. Lanjut. Bapak Randi TJ. Ko awan malam Pak Randi. Rumah free PPN ya katanya kalau beli tahun ini. Betul Pak ya, sudah terbit ya PMK 120 tahun 2023 ya. PMK 120 gue juga belum baca sih. Jadi intinya yang gue tangkap gimana ceritanya ya? Saya juga belum pasti nih Pak ya. Intinya sih akan ada diskon PPN ya. Kalau nggak salah dari 0 sampai 2M itu diskon PPN-nya full. Dari 2M sampai 5M itu akan dipotong dulu 2M-nya nggak kena PPN, terus dari 2M ke 5M-nya kan akan kena PPN diskon sebagian, kemudian dari Januari ke Juni gimana gitu deh. Nah, coba Bapak cek lagi ya di PMK 120 ya, tahun 2023. Baru hari ini saya dapat beritanya sih, jadi gue belum baca juga ya. PMK 120 tahun 2023. Iya ya, coba Bapak baca lagi Pak ya, saya juga belum baca detailnya. Tapi kalau mau beli rumah sudah boleh diperencanakan Pak ya. Dalam 1-2 bulan ke depan sudah ready. Semangat teman-teman Pak Randy. Pak Swagoni Giri. Om, kalau kerja serabutan nggak jelas KLU-nya apa ya? Kalau saya sih jasa lainnya aja Pak. Jasa manajemen lainnya aja ya. Dan waktu lapor SPT pakai form yang mana? Kalau saya 1770 polos. Gitu Pak ya. Pokoknya yang bukan karyawan itu polos saja. Kalau dia karyawan murni, hanya kerja doang dia, kerja di karyawan, maka yang pakai S atau SS. Di luar itu, orang yang usaha lah, kerja serabutan lah, pekerja bebas lah, nggak bekerja lah, semuanya pakai yang polos, yang 770 yang polos. Gitu, Pak. Terus, kalau dulu kerja MLM, dan sekarang pengangguran, apakah perlu ubah KLU? Menurut saya nggak terlalu perlu, Pak, nggak terlalu perlu. Dan waktu lapor SPT pakai form yang mana? Kembali lagi sama, 1770 yang polos. Gitu Pak ya, lebih aman begitu. Nah, saya mau itu Pak Swagoni Giri. Tetapi kalau MLM-nya itu masih ada, sebaiknya dia cetak NPPN ya. Kalau dia ragu-ragu, mending cetak NPPN supaya nanti siapa tahu diperlukan gitu Pak ya. Nah, saya mau itu Pak Swagoni Giri. Bapak David Win 1288. Malam kok, malam Pak David. Tarif PPh 21 terbaru 2024 itu seperti gimana sih kok perhitungannya? Saya juga belum baca, Pak. Saya juga belum baca itu. Itu ini negara kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin gampang gitu ya. Ya, saya juga belum baca, Pak. Mengenai tarif-tarif itu masih belum baca sih. memang kayaknya mau dibikin serumit mungkin kayaknya ya. Nggak tahu juga sih, Pak. Belum tahu juga ya. Apa mau dibikin gampang ya? Nggak jelas juga itu gimana caranya. Ya nanti kita baca lagi Pak ya, PMK-nya. Kalau sudah jelas baru saya bikin videonya deh. Semangat teman-teman Pak David. Bapak Randi TJ, kok kalau KB PPh 29 cuma 2 jutaan, terus kita nggak cicil PP 25, problem nggak ya kok? Nah, jadi gini Pak, PP 25 itu apakah Bapak munculkan di SPT tahunan atau tidak? Kalau Bapak munculkan di SPT tahunan, maka otomatis Bapak perlu bayar. Kalau Bapak tidak munculkan di SPT tahunan, maka Bapak tidak perlu bayar. Gitu sih Pak. Nah, jadi kalau saya sih, kalau ini orang pribadi, pekerja bebas, kemudian kerja serabutan nggak jelas, biasanya saya tidak munculkan. Saya tidak centang tuh PP 25-nya, nggak gua centang. Sehingga 0 PP 25-nya, jadi nggak usah bayar. Gitu sih, Pak. Seperti dokter gitu kan dia malas tuh bayar PP 25, ya sudah, gitu. Nggak usah centang. Kalau dia perusahaan, lebih baik bayar, Pak. Nah, tapi kalau perusahaan nggak mau bayar, ya udah. Di bagian PP 25-nya, dia nggak usah isi. Dia nolkan aja di situ. Itu boleh sih, cuman ya kadang-kadang AR suka ngomel. Ya kalau memang ada ada PP 29 ya bayarlah PP 25 lah gitu. AR suka ngomel kadang-kadang. Gitu sih, Pak. Menurut saya sih bayar aja sih, Pak, PP 25 kan. Nanti kalau di pertengahan tahun di bulan Juni gitu ya, kelihatannya bisnisnya turun, kan dia boleh minta surat, bikin surat untuk pengurangan PP 25 kan boleh.
Gitu sih, Pak. Kenapa kita mesti bayar PP 25 itu bulanan? Karena gaji pegawai negeri itu setiap bulan, Bos. Gitu ya. Kenapa kita mesti bayar PP 25 bulanan? Ya karena gaji pegawai negeri bulanan, bukan gaji tahunan, gitu sih. Makanya kita perlu cicil. Ya, ibaratnya bayar gaji pegawai pemerintah lah, gitu, Pak. Saya mengatakan itu Pak Randi. Ibu Cindy Lovely 05. Kawan, kalau saya karyawan yang punya penghasilan lain, menyewakan kendaraan. Itu bagaimana cara setor dan lapor PPh 23-nya? Oke, jadi kalau ibu menyewakan, berarti kan ibu punya mobil ya. Kalau ibu punya mobil, kemudian ibu sewakan ke orang lain, maka ibu tidak menerbitkan bukti potong kan? Nah, ibu tidak terbit bukti potong. Tetapi kalau ibu terima bukti potong, maka bukti potong itu akan ibu laporkan sebagai kredit pajak di SPT tahunan, sama seperti ibu mengkreditkan PPh 21 dari gaji kantor. Gitu, Bu ya. Nanti di lampiran 2 di SPT tahunan ibu akan ada input bukti potong kan. Nah, bukti potong itu inputlah bukti potong kantor, ditambah bukti potong PPh 23, ditambah bukti potong lain-lainnya. Pokoknya semua bukti potong dikumpulin di situ, Bu. Gitu. Nanti akan otomatis terhitung kan. Gitu, Bu. Saya mengatakan tuh, Bu Cindy. Ibu Listiani. Malam, Pak. Malam, Bu. NPWP berubah jadi NIK, dampaknya apa ya, kok? Tidak ada dampak apapun, Bu. Dampaknya cuma satu. Kita login ke DJP online, gantilah metodenya. Dulu pakai nomor 15 digit, sekarang jadi 16 digit. Gitu, Bu. Itu doang. Jadi mulai sekarang, biasakanlah masuk ke DJP online pakai nomor NIK kita. Ya, sudah bisa kok, sudah bisa. Ya, Bu. Gitu doang, nggak ada perubahan apa-apa. Tidak ada yang perlu kita lakukan apa-apa. Cukup validasi, sudah valid, selesai. Gitu, Bu ya. Saya mengatakan itu, Bu Listiani. Bapak Swagoni Giri. Om, kalau kerja serabutan nggak jelas KLU-nya apa? Nah, kalau saya sih tadi itu Pak ya, jasa manajemen lainnya aja. Dan untuk SPT lapornya pakai apa? Pakai 1770 yang polos. Saya mengatakan itu Pak Swagoni Giri. Bapak Randi TJ, kok kalau PT udah lama nggak aktif, terus ada investor mau beli, perlu di-appraisal dulu nggak ya PT-nya? Ya, boleh kalau mau di-appraisal. Atau kita bisa beli secara book value-nya aja. Di sisi pajak gimana ya, kok? Book value itu maksudnya itu value sesuai dengan laporan keuangan kan, Pak ya? Menurut saya boleh-boleh aja. Kalau memang sesuai laporan keuangan sih boleh-boleh aja sih. Yang penting tidak under value aja. Gitu sih. Kalau dia mau pakai appraisal, boleh. Ya. Maksud Bapak kan gini ya. Maksud saya gini loh. Jangan sampai kita deal-nya itu 2M, tapi di aktenya 1M. Maksud saya jangan begitu. Kita ini jangan mengakali negara dengan cara seperti itu. Kalau emang deal-nya 2M, ya udah. Kita deal 2M, kita bayar pajak yang perlu kita bayar. Gitu loh maksud saya, Pak. Gitu. Jadi kalau memang mau di-appraisal, boleh. Mau pakai book value, boleh. Yang tidak boleh adalah yang kita laporkan dengan yang real itu berbeda. Itu nggak boleh. Gitu, Pak ya. Saya mengatakan itu, Pak Randi. Bapak Swagono Giri. Ini tadi yang sama ya, Pak ya? Kerja MLM, sekarang pengangguran. Apakah perlu ubah KLU? Menurut saya nggak perlu. Formnya apa? 1770 yang polos. Contoh, tarif pajak tertinggi gimana, Om? Kalau untung 1M dari kasino. Langsung ini, Mbak, dikurangin PTKP dahulu, kemudian dipecah proporsional kan? 60 juta kali 5%, 190 kali 15%, 250 25%, nanti 250 nanti dari 500 ke 1M-nya itu 35%. Gitu, Pak. Ya, gampang kok, gampang. Tinggal pakai hitung pajak progresif, Pak. 1M luar biasa juga ya, menang kasino. Saya mengatakan itu, Pak Swagono Giri. Ibu Idawati Hui. Malam Pak, malam Bu Ida. PP 23 2018 berlaku 7 tahun untuk WPOP. Berarti sampai dengan 2024, betul? Apakah sampai dengan Desember 2024? Betul. Berarti Januari 2025 baru mulai menggunakan Undang-Undang PPh. Betul, Bu. Betul ya. 1 Januari 2025 orang pribadi akan berubah cara hitung pajaknya dari PPh final menjadi PPh tidak final, ya. Dari PPh 0,5% menjadi PPh progresif yang biasa, gitu, Bu. Nggak usah khawatir, masih lama, Bu. Masih 1 tahun lebih dan sudah ganti presiden, sudah ganti menteri keuangan. Jadi kita nggak tahu nih arah anginnya bakal kemana, gitu ya. Kalau Pak Anies yang jadi presiden kan beda caranya. Kalau Pak Ganjar beda caranya. Kalau Pak
Prabowo, lain lagi caranya. Jadi kita tunggu aja teman-teman ya, siapa tahu diperpanjang, ya. Kita udah ribut kemana-mana, diperpanjang lagi 7 tahun, kan kampret gitu ya. Jadi santai teman-teman ya, kita tunggu. Tunggu presiden baru, bagaimana metode, bagaimana kebijakan dari presiden baru. Siapa tahu ada TA lagi dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Semangat teman-teman, Bu Ida. Bapak Rifan NWB, malam kawan, malam. Mau tanya, kalau WP Badan baru terdaftar 2022, lalu baru ada penghasilan di Juni 2023, tetapi baru dapat suket PP 55 November 2023, maka penghasilan Juni boleh pakai 0,5%? Jawaban saya boleh. Boleh, Pak ya. Jadi, PPh 0,5% itu adalah default atau basicnya ketika kita bikin PT. Biasanya gitu, Pak. Jadi, biasanya ketika kita bikin PT itu secara default pakai 0,5%. Gitu. Jadi walaupun tidak punya suket, Bapak itu sebenarnya sudah menggunakan 0,5% sejak awal, gitu Pak ya. Buktinya Bapak dapat suket kan? Nah, kalau Bapak berhasil dapat suket, berarti dari awal Bapak memang sudah menggunakan 0,5%. Gitu Pak ya. Jadi aman. Kecuali Bapak gagal suketnya ya. Kalau gagal berarti dari awal Bapak sudah menggunakan PPh umum, gitu. Tetapi kan berhasil kan? Berarti kan Bapak memang menggunakan 0,5%. Jadi boleh Pak, boleh. Semua teman-teman tuh Pak Rifan. Bapak Yoni Alwi, Pak Wan, kalau SP2DK sudah selesai, apakah DYP akan keluarkan surat yang menyatakan sudah selesai? Akan, iya Pak. Bapak perlu minta ya. Dan apakah tahun pajak tersebut bisa diperiksa lagi? Jawabannya bisa. Ya. Nah, jadi SP2DK akan diselesaikan dengan ada yang namanya, apa ya? S3P2DK atau apa istilahnya gitu ya. S3P2DK deh. Pokoknya laporan hasilnya deh. Ada sebuah laporan P2DK yang Bapak boleh minta. Kita boleh minta, akan dikasih. Oke? Nah, tetapi laporan P2DK ini bukan berarti kita nggak akan diperiksa lagi. Nggak, ya. Nah, kalau ada data temuan baru, bisa saja kita diperiksa. Gitu ya. Cuman jarang terjadi. Jarang terjadi. Gitu ya. Cuman kita nggak boleh berpikir bahwa dengan selesainya SP2DK, maka gua aman. Nggak boleh begitu berpikirnya. Nah, dengan selesainya SP2DK, maka artinya kan satu kasus itu sudah selesai. Gitu sih, Bu. Pak ya. Kita bisa lebih tenang gitu aja sih. Gitu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Joni Alwi. Bapak Suwagono Giri, tutup CV kena pemeriksaannya kok. Om, iya Pak, akan diperiksa ya. Yang namanya tutup NPWP, mau CV, PT, orang pribadi, akan kena pemeriksaan. Jadi kalau saran saya, nggak perlulah tutup PT gitu Pak. CV, PT nggak perlu tutup. Kita lapor nihil setahun sekali, gampang kok, nggak susah. Tinggal download PDF-nya, kemudian upload lagi, selesai. Gitu Pak ya. Gampang Kak kalau nihil Pak. Gitu sih. Daripada kita tutup, repot Pak. Nanti kena pemeriksaan malah repot. Nah, semoga teman-teman tuh Pak Suwagono Giri. Bapak Ediafro 308, kawan tanya, beli tanah sudah sertifikat tahun 2008, harganya 10 juta, belum dibalik nama, tapi sudah masuk di SPT saya. Sekarang mau balik nama, harga sekarang 200 juta. Bagaimana melaporkan di SPT saya sekarang? Kalau saya sih Pak ya, tetap 10 juta. Jadi Bapak tetap laporkan 10 juta aja, gitu Pak ya. Nah, nanti kalau dipanggil pajak, kami menemukan data nih, Bapak beli tanah 200 juta gitu kan, Bapak tinggal ceritakan. Bapak ceritakan masalahnya. Dulu saya beli 10 juta. Ada buktinya kan Pak? Ada AJB. Kalau nggak ada AJB mungkin ada PPJB. Kalau nggak ada itu mungkin ada dokumen lainnya atau perjanjian jual beli atau apa gitu kan. Nah, Bapak punya dokumen itu, Bapak punya bukti transfernya kan? 10 juta kan? Nah, ada bukti transfernya atau ada kwitansi. Nah, sehingga Bapak bisa menjelaskan gitu, bahwa sekarang itu hanya proses balik nama, sedangkan perolehannya adalah 10 juta yang dulu. Itu Pak, jadi nggak ada masalah. Kita laporkan dengan nilai perolehan yang sebenarnya, yaitu 10 juta. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Edi Afro. Bapak Cindra, oke malam. Ya malam Pak Cindra. Bapak Ovon Ya Andi, kawan, kalau perusahaan menjadi anggota asosiasi di luar negeri, apakah kena pajak? Asosiasi yang dimaksud berkaitan dengan pasar ekspor bagi perusahaan. Pertanyaan saya adalah ada uang keluar nggak Pak? Kalau ada uang keluar, maka itu berpotensi kena PPh 26 yang 20%. Jadi Bapak perlu potong 20%, Bapak transfernya itu 80%. Gitu Pak ya. Nah, supaya nggak dipotong, maka kita perlu dokumen tax treaty. Nah, Bapak perlu ngomong sama si pihak luar negerinya menggunakan dokumen tax treaty yang namanya DGT form atau Certificate of Domicile dan sebagainya itu ya. Gitu sih Pak. Intinya ada uang keluar nggak? Kalau ada uang keluar maka ada potensi pemotongan PPh, withholding tax. Ya. Saya mengatakan itu Pak Ovon Ya Andi.
Bapak YH, Ibu YH Nixon 24 kok. Jika data utama sudah valid, namun di bagian data KLU perlu konfirmasi apakah itu mempengaruhi untuk login DJP. Terima kasih. Saya rasa sih nggak pengaruh, Bu, tetapi saran saya dibikin valid semua, Bu. Gitu ya. Ibu tinggal klik doang valid gitu, Bu. Nggak ada masalah, ya. Jadi kalau bisa jangan dibiarkan yang tidak valid, perlu divalidasi. Gitu doang sih, nggak ada masalah, Bu. Tetapi saya rasa itu nggak akan mempengaruhi. Yang betul-betul pengaruh adalah nick. Kalau nick nggak valid, nanti akan diomelin tuh sama AR. Itu ya. Semua teman tuh Pak, Ibu YH Nixon. Ibu Idawati Hui, nanya Pak, pendeta yang mendapat gaji tetap dari gereja dan dipotong PPh 21. KLU pilih pegawai swasta atau kegiatan organisasi keagamaan atau pegawai lainnya. Kalau saya sih organisasi keagamaan ya Bu ya. Kalau saya sih pilih kegiatan organisasi keagamaan aja. Gitu sih. Kalau KTP-nya adalah pemuka agama atau pendeta, seharusnya nggak kena PPh. Gitu sih, seharusnya ya. Tetapi kalau dia sudah dipotong PPh 21, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Jadi terima aja. Tinggal dipotong, dilaporkan di SPT aja sih. Gitu sih, Bu. Semoga teman-teman Bu Idawati. Kalau pendeta dan sebagainya itu terima sumbangan, biasanya dia boleh lapor sebagai sumbangan. Nanti di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dia bisa lapor sebagai sumbangan sih, harusnya ya. Nah. Bapak Swagoni Giri, kalau udah keburu pakai form 1770 SS gimana Om? Tadi mengenai siapa tadi ya? Yang kerja serabutan ya? Kalau kerja serabutan nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah. Nah, cuman SS itu punya kelemahan. Kelemahan SS adalah harta tidak terinci. Nah, itu repot tuh nanti tuh. Dia lupa nanti harta gua apa aja ya? Ini angka segini apa ya barangnya ya? Repot. Nah, kalau saya sih lebih cenderung pakai yang polos aja supaya harta itu rinci. Gitu sih, Pak. Tetapi nggak ada masalah lah itu mah. Kalau memang dia nggak bekerja sih, nggak pengaruh. Semangat teman tuh Pak Swagonogiri. Ibu Cindy Lovely 05. Kok, kalau rumah warisan orang tua dijual dan ada keuntungan dibandingkan nilai harta di SPT, itu bagaimana, Pak? Nggak ada masalah, Bu. Yang namanya jual rumah atau properti tanah bangunan, itu kan sudah bayar pajak 2,5% penjual kan? Nah, itu adalah PPh final. Nah, PPh final itu punya sifat, berapapun keuntungannya, itu sudah bebas dari pajak, sudah aman. Karena sudah bayar PPh final. Gitu, Bu ya. Jadi, dulu belinya 100 juta nih, sekarang jual 1M gitu kan. Nah, 1M ini kan sudah bayar 2,5%. Nah, maka keuntungannya yang 900 juta itu sudah bebas dari pajak. Langsung dimasukkan sebagai rekening aja atau deposito. Gitu, Bu. Sudah aman. Ya. Semua teman itu Bu Cindy. Yang penting jual rumahnya dengan harga yang betul ya. Jangan di otak-atik harganya. Banyak orang tuh jual 2M, dia lapor 1M. Itu bodoh tuh. Jangan. Mesti lapornya yang angka yang benar. Ibu Aryani, beli rumah bebas PPN artinya beli rumahnya dari developer ya Pak? Betul Bu, kalau beli rumah bekas dari orang pribadi memang tidak ada PPN ya, betul ya. Kalau rumah pribadi kan memang nggak ada PPN ya. Ini dalam rangka developer ya. Kalau developer kan ada PPN-nya. Nah, cuman sekarang ada peraturan baru bebas dari PPN, gitu sih. Kalau orang pribadi mah nggak pengaruh. Kalau beli rumah dari orang pribadi nggak pengaruh. Dan lagi pula ada syarat-syaratnya. Kayaknya ada syaratnya mesti rumah pertama lah dan sebagainya. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhin ya. Baca lagi nanti kita PMK 120. Semoga teman tuh Bu Aryani. Bapak David, makasih kok, sama-sama. Bapak Maurits Michael, kok mau tanya, di SPD tahunan badan saya, pasal 25-nya pas dihitung per bulannya hanya 15.000 per bulan. Jadi kata petugasnya, kalau dikit nggak usah diisi kolom cicilan PPh 25-nya. Betul. Betul Pak, betul. Ngapain diisi? Nggak usah diisi. Nggak usah Pak ya. Kalau saya sih malas ngisi bagian PPh 25 kalau angka sekecil ini ya. Kalau Bapak sudah terlanjur isi, ya sudah. Kalau Bapak sudah terlanjur isi, Bapak bayar aja. Langsung bayar setahun kan boleh ya. Jadi PPh 25 itu punya sifat boleh dibayar di awal tahun. Kita boleh bayar langsung 12 bulan ke depan. Itu boleh kalau PPh 25 ya. Kalau PPh yang UMKM kan nggak bisa ya, harus tiap bulan bayarnya. Nah, saya mengatakan itu Pak Maurits. Bapak Swagonogiri, kalau penghasilan di bawah PTKP bisa pakai form yang polos ya? Bisa Pak, bisa. Berapapun penghasilannya bisa pakai yang polos. Jadi yang polos itu bisa berlaku untuk semua orang. Nah, tetapi yang S atau SS tidak bisa berlaku untuk yang usaha. Gitu doang sih. Kalau yang polos, semua orang boleh pakai. Kalau saya sih lebih cenderung pakai yang polos saja. Lebih lengkap soalnya Pak. Nah, semoga itu Pak Swagonogiri. Bapak Pendi Kartu,
Kemarin kita ada lapor non-efektif karena nggak buka usaha lagi, tapi ditolak. Apa diperiksa nggak? Enggak, Pak, nggak diperiksa, santai aja. Tapi kenapa ditolaknya ya? Coba ditanya Pak ke KPP kenapa ditolak. Ya udahlah kalau tolak nggak usah, nggak apa-apa lah. Tetap aktif aja Pak. Bapak lapor aja SPJ tahunan setahun sekali kan. Nggak usah dipaksakan NE. Kita lapor aja setahun sekali kok. Nggak repot kok, gampang kok. Semangat tuh Pak Pendi. Bapak EW 5866. Malam kawan, malam Pak EW. Kalau utang PT ke pemegang saham kan dikenakan bunga. Oke. Aturannya apa? Ada di PP 90 tahun 2010 kalau nggak salah ya. Coba cek di Google, Pak. Kalau sebaliknya gimana? Utang pemegang saham ke PT. Itu namanya dividen, Pak ya. Apakah perlu bunga? Ada aturannya tidak? Itu nggak ada aturan. Itu nggak ada aturan, tapi itu namanya dividen. Nanti akan dianggap sebagai dividen terselubung. Gitu, Pak ya. Jadi kalau uang masuk kan berarti hutang. Nah, hutang akan disuruh bayar bunga plus pajak bunga kan. Tetapi kalau uang keluar kepada pemegang saham, itu namanya gaji atau dividen. Kalau kita bilang itu piutang, orang pajak nggak mau. Nah, orang pajak akan bilang ini dividen terselubung. Gitu, Pak ya. Semangat bantu Pak EW. Bapak Suwagonogiri, kerja serabutnya di bawah PTKP Om. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa sih, pakai polos boleh, pakai yang S boleh, pakai SS juga boleh sih. Kalau kecil-kecil begitu Pak, nggak ada masalah. Semangat bantu Pak Suwagonogiri. Bapak Budi SSS 89. Malam kok, malam Pak Budi. Pembayaran premi asuransi kesehatan atau jiwa pengurus perusahaan beserta pasangan dan anak-anaknya kena objek PPh 21 tidak? Oh, maksud Bapak dari perusahaannya. Kalau perusahaan yang membayarkan, menurut saya jadi objek, Pak. Kalau perusahaan yang membayarkan itu jadi objek. Nah, kalau BPJS, maka itu ada bagian-bagiannya. Sebagian ditanggung perusahaan, sebagian ditanggung oleh kantor. Gitu sih, Pak. Tetapi kalau kantor bayarin asuransi jiwa itu jadi objek lah. Langsung jadi objek PPh 21, Pak. Lebih aman begitu. Semoga terbantu, Pak Budi. Ibu Ningkawa, kok kalau melakukan restitusi, yang diperiksa tuh apa? Seputaran faktur keluaran dan pajak masukannya aja, atau sama pembukuannya juga berikut mutasi banknya? Jawaban saya adalah suka-suka si pemeriksa pajak, Bu. Nah, kadang-kadang pemeriksa pajak bilang, kita mah santai, PPN doang kita periksa. Kadang-kadang ada pemeriksa pajak bilang, semuanya all tax mau kita periksa. Kadang-kadang ada pemeriksa pajak bilang, bahkan 2-3 tahun mundur pun kita akan periksa. Jadi suka-suka dia, Bu. Kenapa? Karena pemeriksa pajak punya kewenangan. Gitu, Bu ya. Jadi bebas lah si KPP mau ngapain. Jadi menurut saya, kalau kita mau restitusi, kita harus sudah yakin, sudah clear bahwa kita ini siap menghadapi pemeriksaan. Karena pasti akan datang. Gitu, Bu ya. Sama teman-teman, Bu Ningkawa. Bapak Randi TJ, kok memang dalam pajak nggak boleh ya kita beli investasi pakai hutang bank. Investasi pakai hutang bank. Investasi pakai hutang bank jarang terjadi sih, Pak. Jarang terjadi. Jawabannya boleh-boleh aja. Yang nggak boleh adalah nanti beban bunganya. Gitu, Pak ya. Beban bunga terhadap hutang itu yang akan tidak boleh. Kenapa begitu? Karena akan dianggap sebagai beban yang tidak berhubungan dengan usaha. Karena kan kita bukan perusahaan investasi. Nah, gitu sih, Pak. Jadi kita bukan perusahaan investasi, sehingga alasan KPP adalah beban bunganya ini adalah beban bunga yang bukan usaha. Itu sih targetnya si KPP biasanya. Ya memang betul. Gitu sih, Pak. Nah, semua teman tuh Pak Randi. Bapak Joni 532, Pak mau tanya, surat pemberitahuan akan menggunakan norma tahun 2023, paling lambat kapan disampaikan? Paling lambat 31 Maret 2023, Pak ya. Jadi sudah terlambat nih sekarang nih. Jadi kalau 31 Maret Bapak belum dapat, maka di tahun tersebut, di tahun ini, Bapak tidak bisa pakai norma. Gitu ceritanya ya. Maksudnya pakai 100% ya, langsung 100% nilai yang kena pajak. Gitu sih, Pak. Jadi tahun depan, segera Bapak ajukan di awal tahun. Gitu ya. Jadi teman-teman semua ya, yang ada pekerja bebas, atau bakal mau jadi pekerja bebas, bakal ada kepengen gitu ya, jadi agen asuransi lah, jadi agen properti lah, dokter lah, pengacara lah, konsultan lah. Kalau ada ide mau jadi itu, mau usaha itu, maka di awal tahun langsung cetak NPPN ya, surat perhitungan norma itu, terlepas dari dipakai atau nggak pakai, itu urusan nanti ya. Karena kan ada waktunya sampai 31 Maret, maka sebaiknya diajukan di awal tahun. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Joni. Lanjut, Bapak
Tadi siapa? Bapak Hadi Iwe, malam. Ya, malam Pak Hadi. Bapak Heri CH, malam kawan, malam Pak Heri. Kalau mau pakai pas final 12,5%, bagaimana ya untuk MPWP OP? Jadi pas final itu ada 2 syarat ya. Yang pertama dia sudah ikut TA 2015, yang kedua itu adalah harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015. Oke? Yang pertama dia peserta TA yang 2015, yang kedua ini adalah harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015. Oke? Tarifnya 12,5%, dia tinggal isi formulir saja, kemudian dia kirim ke KPP, kemudian dia bayar. Bayar dulu ya, bayar dulu ya. Bayar dulu e-billingnya, kemudian dia kirim ke KPP, selesai. Gitu Pak ya. Nah, bagaimana formulirnya? Tolong minta ke AR. Kalau nggak ke penyuluh juga bisa. Kalau nggak di Google juga banyak. Gitu Pak ya. Tinggal diisi, kemudian bayar, kemudian lapor, selesai. Gitu Pak ya. Nah, nanti harta itu akan masuk di SPT tahunan 2023 berikutnya. Gitu Pak. Nah, semoga itu Pak Heri. Bapak Mando. Bapak Mando, sebentar ya. Sebentar, ada yang telepon nih. Bapak Mando, mau tanya, TAR 2005 kalau UMKM nggak berlaku lagi, mau buat PT perorangan, tapi TAR MPWP-nya masih pakai NIK atau terhubung dengan NIK lama. Sekarang toko di Tokped pakai NIK, apakah bisa ganti MPWP toko? Oke, jawabannya adalah gini, ketika Bapak bikin PTP, itu sudah entitas baru Pak. Jadi walaupun dia masih pemiliknya adalah Bapak, tetapi PTP itu adalah entitas yang baru. Jadi nggak usah khawatir ya, PTP adalah entitas yang baru. Kemudian, apakah di Tokopedia itu bisa pakai ganti MPWP-nya toko? Nah, saya nggak ngerti nih. Coba Bapak ngomong ke bagian Tokopedia-nya, ngomong ke marketplace-nya, semestinya bisa Pak. Semestinya bisa ya. Email aja ke bagian call center-nya bahwa saya itu pakai MPWP-nya sudah MPWP yang PT sekarang. Gitu. Bisa kok, bisa. Harusnya bisa. Nah, semoga itu Pak Manduk. Bapak Budi SSS 89. Malam kok, malam Pak Budi. Biaya tracking transfer ke rekening pribadi tidak kasih MPWP. Masuk PP21 mana ya? Biaya tracking transfer ke rekening pribadi tidak kasih MPWP masuk PP21 mana ya? Bukan pegawai berkesinambungan masuknya. Betul Pak, boleh masukin sebagai bukan pegawai berkesinambungan boleh. Atau tidak berkesinambungan juga boleh Pak. Nanti PP21 lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit gara-gara dia non MPWP. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Budi. Bapak Andi, kalau buka faktur pajak untuk orang pribadi pakai MPWP atau KTP Pak Awan? Pakai MPWP Pak ya, pakai MPWP yang kalau bisa, kalau dia nggak punya MPWP ganti pakai nomor NIK gitu ya. Kan nanti kan mulai bulan depan semua sudah pakai NIK gitu ya. Nomor MPWP sudah jadi nomor NIK. Jadi ya sama aja. Nah, lebih baik MPWP kalau belum ada pakai nomor NIK gitu Pak. Semoga teman-teman tuh Pak Andi. Bapak EW5866. Kok Awan, bagaimana caranya menjawab KPP yang mengkoreksi HPP karena tidak ada PPN masukan? Caranya adalah bikin surat tertulis, Pak ya. Jangan ngomel-ngomel, jangan ribut sama si pemeriksa. Bikinlah surat tertulis. Tanyakan dasar hukumnya apa, gitu ya. Di undang-undang apa yang mengatakan kalau PPN masukan itu kalau pembelian tidak ada PPN masukan, maka itu pembelian akan dikoreksi. Dasar hukumnya apa? Gitu Pak ya. Tidak ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi coba bikin surat tertulis saja. Semoga tentu Pak EW. Bapak EW masukkan ya. Ya. Bapak Rizal Efriansyah. Lanjut tadi Pak, kalau karyawan usaha online pakai tarif UMKM, apakah perlu update KLU-nya? Sebaiknya update, Pak. Sebaiknya di-update. Bapak centang yang namanya usaha. Oke, usaha dicentang, kemudian isi namanya pedagang eceran apa gitu ya. Apakah pedagang eceran sepatu, pedagang eceran makanan, pedagang eceran elektronik atau apa ya. Nah, diisi di situ, Pak, supaya Bapak lebih aman aja gitu sih. Nah, itu dong sih, Pak. Semoga teman tuh Pak Rizal. Bapak Ovon ya Andi. Malam kawan, malam Pak Ovo. Untuk tagihan reimburse, apakah benar dibebaskan dari potongan PPh 23? Jawabannya betul kalau memang itu betul-betul reimbursement dan itu tidak ada markup ya. Jadi maksudnya gini, saya hanya membantu si A bayar kepada si B. Kan namanya reimbursement ya. Jadi si A mau bayar ke B lewat gue gitu kan. Berarti kan dia nge-reimburse doang gitu kan. Nah, invoice-nya haruslah dari si B kepada A, jangan kepada gua.
gitu ya. Jadi si B harus menginvoice ke A. Cuman si A itu transfer lewat gua, nanti gua transfer ke B, gitu ya. Nah, cuman invoice-nya harus langsung antara mereka. Itulah namanya reimbursement. Kalau invoice-nya lewat kita, maka udah bukan reimbursement, itu sudah dagang transaksi, gitu ya. Nah, jadi reimbursement memang tidak kena PP23 dengan syarat itu betul-betul reimbursement. Tidak ada markup harga dan memang itu betul-betul numpang lewat doang. Invoice-nya pun bukan ke kita, invoice-nya pun dari mereka itu, cuma numpang itu rekening kita doang, gitu ya. Nah, saya mengatakan itu Pak OVO. Ibu Swanitan. Malam kok, malam Bu Swani. Kalau CV laporan pajaknya lebih rumit dari orang pribadi, iya lebih rumit dikit. Ya, namanya CV kan ada pembukuan. Nah, pembukuan agak rumit sedikit gitu sih. Tapi ya memang itu konsekuensi dari sebuah badan usaha ya. Kalau sudah CV PT ya kita wajib pembukuan. Gitu sih. Sebenarnya nggak rumit-rumit amat sih sebenarnya sih. Kan sekarang udah pakai software semua ya. Jadi kalau pakai software lebih enak. Nah, saya mau tahu tuh Pak Swani, Ibu Swani. Bapak Randi TJ, kok misal orang tua kasih hadiah ulang tahun anaknya 1 miliar uang, itu mesti bikin akte hibah nggak sih kok? Jawabannya mesti ada surat hibah, tetapi tidak wajib ke notaris, gitu sih. Jadi suratnya wajib ya, masih ada surat supaya dokumentasinya jelas. Nah, apakah wajib notaris? Nggak wajib ya. Kalau dia mau ke notaris akan lebih bagus, gitu ya. Tetapi notaris bukanlah persyaratan, notaris itu bukanlah tanda sebuah dokumen resmi atau tidak resmi, bukan ya. Yang menandakan resmi itu adalah tanda tangan, gitu. Jadi notaris itu bukanlah tanda supaya resmi sebuah dokumen. Jadi kalau mau ke notaris boleh, kalau nggak ke notaris juga nggak apa-apa. Tinggal tanda tangan aja, surat di bawah tangan, gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Randi. Bapak Suwago Negeri, makasih Om, makasih sama-sama Bu. Pak, Bapak Suwago Negeri, sinyal jelek jadi tanya berulang-ulang. Iya Pak, siap. Oke, Bapak Joni 532. Pak mau tanya, kalau kita menghibahkan saham ke anak, tidak ada hubungan kerja, berarti yang menerima akan bebas pajak. Lalu, pihak yang menghibahkan apakah ada kena pajak karena laba ditahannya sudah banyak? Laba ditahannya sudah banyak. Saya rasa enggak sih Pak ya. Saya rasa enggak. Langsung aja dihibahkan semuanya. Saham plus laba ditahannya sekalian. Langsung dihibahkan semua. Saya rasa boleh-boleh aja. Yang penting kan dia memang anak kandung. Nggak ada masalah sih Pak, tinggal ganti akte kan, ganti akte, akte notaris perubahan ini kepengurusan ya, perubahan pemegang saham, gitu sih, karena hibah. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Joni. Ibu Ningkawa, PT teman pinjam uang ke PT saya. Saat dibayar memberi keuntungan. Keuntungannya kan dimasukkan ke penghasilan lain. Nah, perpajakannya mesti bayar apa aja? Langsung bayar PPh badan, Bu. Langsung hitung PPh badannya yang 22% aja. Kalau saya sih gitu ya. Tidak perlu ada PPN karena itu kan hadiah. Kan bukan invoice ya. Saya rasa begitu, Bu. Langsung aja hitung PPh badannya. Oke? Saya mau ngatakan tuh Pak Ibu Ningkawa. Bapak Hanali. Malam kawan, malam Pak Hana. Ko awan kalau dealer jual kendaraan baru, apakah bea balik nama kendaraan baru itu kena PPN juga kah? Bea balik nama kendaraan. Saya rasa enggak, Pak. Saya rasa enggak. BBN itu kan reimbursement. Kalau dia reimbursement, maka itu tidak kena PPN. Nah, kecuali Bapak ambil untung. Kalau Bapak ambil untung, maka jadi ojek PPN. Gitu Pak ya. Jadi lebih baik Bapak pisahkan mana yang jasanya Bapak, mana yang memang reimbursement. Gitu sih Pak. Nah, supaya jelas. Yang reimbursement itu kan kayak bea-bea ini kan sebenarnya kan untuk negara kan. Kalau untuk negara kan itu hanya reimbursement, maka itu nggak ada PPN-nya. Yang kena PPN itu hanya jasanya Bapak aja. Harusnya gitu ya. Seharusnya ya. Jadi harga mobil plus jasa Bapak yang ada PPN-nya. Semestinya gitu Pak ya. Coba cek lagi Pak ya. Takutnya saya salah nih. Kalau sudah terlalu rumit kalau kendaraan baru. Semoga tuh Pak Haneli. Ibu Yukeu Reski. Dengan adanya Cortex, apakah mutasi rekening perusahaan tiap bulan bisa diakses oleh kantor pajak? Saya rasa belum secanggih itu ya, belum secanggih itu, tetapi tentu saja orang pajak pengennya seperti itu. Cuman DPR-nya nggak mau gimana lu? Kalau mutasi rekening bisa dibuka real time, cilaka itu orang DPR semua. Bercanda ya teman-teman ya. Saya rasa belum sejauh itu. Tetapi ya tentu saja arahnya akan ke sana ya. Arahnya akan ke sana. Gitu ya. Semoga teman tuh Bu Yuke Euriska. Bapak Andi. Malam Pak Awan, malam Pak Andi. Mau tanya, kalau kita mau buka faktur pajak untuk orang pribadi, harus pakai KTP atau MPP, gunakanlah MPP Pak.
Kalau NPWP-nya tidak ada, barulah KTP. Kalau pakai KTP 16 digit, kapan mulai buka pakai 16 digit? Belum Pak, belum. Kita tunggu aturan ya. Kita masih menunggu nih ya. Rasa-rasanya sih belum awal-awal Januari deh. Mungkin Juni. Katanya sih dimundurkan ke Juni kan. Jadi akan terjadi perubahan yang luar biasa kan. Dia kan perlu bikin e-faktur baru dong. Dia perlu menerbitkan e-faktur yang versi baru kan, di mana NPWP 16 digit. Sedangkan orang-orang pada belum validasi, kan repot gitu ya. Jadi orang-orang belum validasi, sementara e-faktur dia itu belum bisa update gitu ya. Jadi kita tunggu aja Pak. Kita tunggu nanti akan ada aturan baru di mana menentukan oke, mulai tanggal sekian ya semuanya berganti jadi NIK. Kemudian akan ada update e-faktur. Nah, aplikasi e-faktur akan ada update di mana NPWP akan langsung berubah 16 digit. Gitu sih ya. Kita tunggu aja, Pak. Sekarang sih rasanya belum siap, Pak. Belum siap. Ini bakal pusing di kantor pusat. Selamat teman-teman, Pak Andi. Bapak Ibu Cindy Lovely 05, Pak. Yang tadi karyawan menyewakan kendaraan. Itu setor kurang bayar PPh 23-nya harus setiap bulan atau tahun depan sebelum lapor SPT tahunan orang pribadi. Tahun depan Bu ya, tahun depan. PPh 23 itu bersifat dipotong. Jadi kalau Ibu tidak dipotong oleh si customer, Ibu nggak usah bayar. Ya, langsung dihitung di SPT tahunan nanti. Gitu ya. Nah, PPh 23 itu akan dipotong oleh si customer. Jadi customer ketika dia transfer, dia hanya transfer 98% kan. Nah, 2% dia akan bayar ke negara, Ibu terima bukti potong, gitu kan. Kalau Ibu tidak terima bukti potong, ya udah, kita diam-diam aja. Nanti tinggal dihitung di tahunan. Gitu, Bu. Semoga teman-teman tuh Bu Cindy Lovely. Ibu Angela Merici SN. Malam kok, malam Bu Angela. Kalau PT terakhir beroperasi di bulan Januari 2021. Kalau tutup PT, yang diperiksa tahun berapa? Jika tutup di tahun 2024. Suka-suka si pemeriksa, Bu. Suka-suka si pemeriksa. Kalau dia rajin, ya dia periksa 5 tahun ya. Berarti kan sekarang masih bisa 2019 nih. 2021 nih dia periksa. Gitu ya. Kalau dia lagi malas, dia cuma periksa 2023 aja. Ya udah langsung diperbolehkan tutupan PT-nya gitu ya. Tergantung subjektifnya si pemeriksa. Kenapa? Karena dia punya kewenangan. Gitu ya. Saya mengatakan itu Bu Angela. Bapak Mando 168. Kalau tutup PTP juga akan diperiksa ya kok. Sama Pak, sama ya. Berhubung ini adalah proses pencabutan NPWP, nah itu sudah SOP. Sudah SOP standar, begitu ada surat pencabutan NPWP, maka otomatis terbit surat perintah pemeriksaan. Itu sudah by system, Pak ya. Nah, semangat bantu Pak Mando. Bapak Suwagono Giri, KLU kerja serabutan kode berapa ya Om? Saya sih lupa kodenya sih Pak. Bapak coba cari aja jasa lainnya juga boleh, jasa lainnya atau jasa manajemen lainnya. Gitu aja sih Pak. Bebas aja sih kalau kerja serabutan mah. Yang penting dia mainnya yang lain-lainnya aja. Semoga bantu Pak Suwagono Giri. Bapak Suwagono Giri, kan ada kolom kiri dan kanan. Yang kiri Bapak ketiknya adalah jasa manajemen lainnya. Coba ya. Nanti yang kanan itu Bapak tinggal isi aja sendiri gitu. Sendiri kan dia tanya merek kan di situ kan. Kalau tanya merek, Bapak bilangnya sendiri gitu sih. Nah, semoga itu Pak Suwagono Giri. Ibu Rini R. Pembayaran kepada PRSSS untuk biaya pengelolaan service charge, apakah potong pajak sewa kepada pihak lain? Oke, kalau bentuknya Ibu adalah PT atau badan, menurut saya sih itu perlu potong PPh final 10%. Gitu sih Bu ya, menurut saya sih ya. Itu masuk ke PPh final sewa 10%. Jadi ada PMK-nya kalau nggak salah, di mana semua termasuk service charge yang ditagihkan kepada penyewa adalah di kategori biaya sewa. Sehingga perlu bayar 10% PPh final. Potong. Gitu sih Bu. Yang saya tangkap begitu ya, coba dicek lagi. Semua teman-teman tuh Bu Riani. Bapak Andi, kok PTP bisa ganti kepemilikannya? Belum pernah saya coba, Pak. Saya rasa tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau dia PT biasa kan pakai akte notaris ya, perubahan kepengurusan. Kalau PTP kan sudah nyangkut di AHU. Jadi PTP itu sudah nyangkut di AHU. Tapi saya belum pernah cek sih Pak ya. Coba Bapak masuk ke AHU, coba cek ada nggak menu yang namanya perubahan kepemilikan atau perubahan pemegang saham atau perubahan apa ya? Perubahan pemilik kali ya. Coba dicek Pak. Kalau ada menunya berarti bisa. Kalau nggak ada menunya berarti nggak bisa. Karena AHU ini kan sepenuhnya sistemnya online ya. Nah, semua tentu Pak Andi.
Ibu Suryati 10.15. Bentar, minum dulu teman-teman. Malam Bu Suryati. Mau tanya, kalau di laporan SPT pribadi, kita ada pinjaman, bentuknya pinjaman uang dolar. Tetapi uang pinjamannya belum kita terima, tapi kita udah cicil. Itu dilaporkannya sebagai aset apa? Oke, jadi Ibu minjam dolar sama orang gitu kan ya? Minjam dolar sama orang, cuman dolar itu belum masuk gitu Bu ya? Atau sudah masuk jadi uang, jadi barang? Ya Ibu tuh minjamnya apa? Minjamnya itu uang atau barang? Apakah Ibu minjamnya mobil, kemudian Ibu cicil, ataukah Ibu minjamnya uang, tapi gimana nih ceritanya? Kok bisa belum terima uang pinjamannya? Oke, coba diperjelas lagi Bu ya. Coba diperjelas lagi, yang dipinjam apa? Kok kalau barang belum dipinjam kok bisa sudah mulai nyicil? Kan kita belum terima uangnya. Coba diperjelas lagi Bu ya. Mohon maaf ya. Semoga teman-teman Bu Suryati. Ibu Rusmini Iskandar, izin tanya, validasi NPWP KTP ditunda, jawabannya penerapannya ditunda, tetapi Ibu sudah boleh dari sekarang. Jangan ditunda lagi, Bu. Mulai dari sekarang kita langsung validasi NIK dan NPWP kita di DJP online. Gampang kok, sistemnya online, nggak susah, nggak repot ya. Nah, cuman penerapannya secara nasional itu sampai bulan Juni 2024. Nanti ketika bulan Juni langsung dia blokir tuh semuanya tuh yang belum validasi, gitu. Cuman ya kita jangan nunggu lah dari sekarang. Kalau klien saya tuh dari awal tahun sudah saya validasi semua. Gitu ya. Semua teman tuh boros. Bapak Sky Sander. Kok, maaf. Kalau UMKM saya bayar tidak per bulan bagaimana ya? Nanti akan kena denda, Pak. Akan ada denda 100.000 per bulan ditambahkan dengan sanksi yang 1,5% per bulan. Gitu, Pak. Jadi jangan ya. Saran saya adalah laporkan setiap bulan. Bayar tiap bulan ya, bukan lapor. Cukup bayar aja. Oke. Semua teman tuh Pak Sky Sander. Bapak Drew Herla, kok mau tanya, kalau PPh 25 dibayar Januari Oktober dan setelah dianalisa pasti LB, PPh-nya itu gimana ya? Apakah November dan Desember diabaikan saja? Nah, saran saya sih Pak ya, Bapak perlu mengajukan surat permohonan pengurangan PPh 25, oke? Surat itu tidak ada formatnya, Bapak tinggal bikin surat biasa, permohonan pengurangan PPh 25. Nah, di dalam surat permohonan itu Bapak tuliskan yang namanya Bapak bikin namanya laporan laba rugi performa. Laporan laba rugi berdasarkan Januari ke Oktober, Bapak panjangin ke Desember, nah dibagi 10 kalikan 12, nah dari situ akan terlihat LB-nya kan, nah sehingga Bapak bisa membuat kesimpulan bahwa masa November dan Desember itu seharusnya 0 PPh 25 saya. Nah, nanti surat itu akan dibalas. Oke, disetujui, barulah Bapak boleh jadikan 0. Kalau nggak disetujui, maka Bapak tetap harus bayar. Gitu Pak, memang begini aturannya si pemerintah ini ya. Jadi, Bapak tetap harus bayar. Nanti ketika yang masa Desember, kan dibayar di Januari tuh. Nah, Desember yang dibayar di Januari, kalau Bapak bisa bikin SPT tahunan sebelum tanggal 15 bulan Januari, maka Bapak nggak usah bayar yang Desember. Karena langsung akan terclosing di SPT tahunan. Gitu, Pak. Itu pun masih kadang-kadang ditebitin STP. Gitu, Pak ya. Jadi Bapak segeralah lapor SPT tahunan sebelum 15 Januari supaya meng-closing PPh badannya. Gitu, Pak ya. Semoga teman-teman Pak Drew Herla. Bapak Cindraka, malam kok, malam. Tolong tanya, punya rumah disewakan 2 tahun. Pertanyaannya, apakah boleh membayar penghasilan pajak sewa yang tahun kedua, tahun yang akan datang, dibayarkan tahun sekarang? Jawabannya boleh dan memang harus, Pak ya. Jadi gini, tergantung uang masuknya. Oke, Pak ya. Kalau uang masuknya sudah 2 tahun di awal, maka di awal juga lah kita bayar 10%-nya. Gitu ya. Kalau si penyewa itu bayarnya per tahun, nah ketika dia bayar kita potong 10%, ketika dia bayar lagi potong 10% gitu Pak ya. Jadi tergantung uangnya. Kalau dia bayarnya langsung 2 tahun ya udah langsung kita bayar di awal gitu Pak ya. Jangan terima duit dulu tapi pajak nggak dibayar. Enggak, kita harus bayar. Justru pajak duluan dibayar. Nah, semua teman tuh Pak Cindra. Ibu Suryati, kok mau tanya lagi? Sekarang kan NPWP 16 digit. Tapi sistem e-faktur kita masih yang dulu. Nah, apakah harus dalam e-faktur yang baru? Belum ada, Bu, e-faktur yang baru ya. Kalau ada lawan transaksi yang NPWP-nya udah 16 digit, apakah masih bisa di-upload nggak? Jawabannya bisa, tapi belum deh, Bu. Belum diterapkan, Bu ya. Belum dimulai ya penerapan ini. Feeling saya belum deh. NPWP 16 digit itu belum diterapkan dalam rangka e-faktur. Kita tunggu deh. Akan ada e-faktur yang lebih baru lagi, update.
beriringan dengan penerapannya. Saya rasa mungkin bulan Juni lah, Mei atau bulan April tahun depan lah kayaknya ya. Sekarang masih ribut ngejarin target 98T itu, pusing. Semangat bantu Bu Suryati. Ibu Ferik Chan, malam Pak Wan, malam Pak Ferik ya. Kalau WP menerima warisan rumah atau tanah, apakah setiap lapor SPT tahunan di kolom keterangan ditulis warisan atau hanya tahun pertama? Menurut saya setiap tahun aja Pak, tiap tahun biar Bapak ingat gitu ya. Biar Bapak ingat, kalaupun nanti diperiksa sama pajak kita masih ingat, oh ini loh, ini barangnya warisan loh. Di tahun berapa kita ingat aja gitu sih Pak. Saya rasa lebih baik begitu ya, di keterangan ditulis terus-menerus supaya kita ingat. Oke. Semangat itu Pak Ferik. Ibu Ketisha 88. Apakah pajak restoran kena tarif PPh kalau sudah ada PB1? Jawabannya masih kena PPh ya, yang UMKM 0,5%. Oke. Jadi PB1 itu sama seperti PPN ya. PB1 sama seperti PPN. PB1 itu yang bayar bukan kita. PB1 itu yang bayar adalah si customer, si pembeli makanan. Oke, jadi kan kita ada harga makanan, kita tambahin 10% kan? Jadi dialah yang bayar si PB1. Kita perlu bayar PPh, ya. PPh-nya adalah omset dikalikan 0,5%. Gitu, Bu, ya. Semangat bantu, Bu Ketisha. 88. Bapak Maurits Michael, tanya lagi nih. Kalau direktur CV, KLU NPWP pribadinya bisa karyawan swasta atau wira swasta ya? Boleh, Pak, karyawan nggak ada masalah. Nggak masalah, karyawan juga boleh. Mau bikin usaha juga boleh. Wira swasta nggak boleh. Nggak ada masalah, Pak. Bebas saja. Karena kan begitu dia terima preview kan memang sudah jelas itu preview dari CV. Nggak masalah. Semangat itu Pak Maurits. Bapak Suwagono Giri. Hitungan kasar pajak tarif tertinggi untuk cuan kasino 1M berapa Om? 300 juta? Betul, Pak. Betul ya. 30% udah paling tinggi kan? Iya. Paling tinggi 30%. Ya pasti di bawah lah. Kan ada level 5%, 15, 25 gitu Pak ya. Paling tinggi 300 sudah betul. Oke. Saya mengatakan itu Pak Suwagono Giri. Bapak Heri, makasih kawan. Sama-sama Pak Heri. Ibu Josephine. Malam Bu Josephine. Mau tanya, kalau pindah alamat CV ganti wilayah, bagaimana caranya? Ibu tinggal isi formulir pindah lokasi ya. Ada di KPP. Ibu datang ke KPP, bawa stempelnya CV, kemudian isi formulir perpindahan dari alamat yang lama ke alamat yang baru ya. Isi aja formulirnya, nanti akan disubmit. Mungkin 1 bulan lah prosesnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah akan diperiksa? Bisa iya, bisa enggak. Kalau saya sih, zaman-zaman sekarang lagi ribut-ributnya, mending hati-hati ya. Kalau saya sih, mending gua agak malas kalau begini. Pindah-pindah begini, takutnya diperiksa. Kalau diperiksa, kita repot kan? Gitu sih, Bu. Kecuali Ibu PKP ya. Kalau Ibu PKP, maka Ibu mesti akurat. Kalau PKP memang harus pindah. Karena kan mesti akurat dengan alamatnya. Gitu sih. Tetapi kalau non-PKP, nggak perlu lah. Kalau saya sih ya, males. Nanti repot lagi kalau diperiksa dan sebagainya. Gitu ya. Semua itu buat Josephine. Ibu Suryati, mau tanya lagi. Kalau Bupot unifikasi, ada prepopulated data nggak? Jadi kita bisa lihat lawan transaksi yang membuat Bupot. Saat ini belum, Bu. Tetapi nanti dengan taxpayer account management akan bisa seperti itu. Janjinya seperti itu. Tapi kapan diterapkan? Kita tunggu aja ya. Ya mungkin tahun depan lah. Ya tergantung presiden ya. Tergantung arah angin dan rasi bintang ya. Memang maunya begitu, Bu. Maunya begitu. Dan kita berharap banget ya bisa seperti itu ya di masa depan. Begitu orang bikin bukti potong, langsung muncul di DCP online kita. Itu kan luar biasa ya, magic ya. Memang harus begitu ke depannya ya. Sekarang belum, Bu. Semua teman-teman Bu Suryati. Bapak Mando, makasih sama-sama. Bapak Budi IR. Pak Awan, jika ada salah buat kode STP, bisa tidak Pak STP dipindah bukukan? Bapak bayar STP, Pak ya? Bapak bayar STP tapi salah kode? Bisa, Pak. Bisa. Bisa PBK kok, boleh. Coba aja PBK online, Pak. Kalau bisa, bagus. Kalau nggak bisa, datang ke KPP, Pak. Bisa kok. Saya mau tahu tuh, Pak Budi. PBK tuh nggak akan ditolak sih. Saya belum pernah PBK ditolaknya. Bapak Joni, 532. Pak, mau tanya. Kalau agen solar beli minyak dari AKR sudah dipungut PPh final 0,3%. Lalu kita jual. Apakah selisih harga beli dan jual masih akan dikenakan pajak sesuai tarif pasal 17? Ini banyak orang kena. Jadi gini, 0,3% itu atas harga apa? Nah, itu dulu kita mesti tahu nih.
Argumennya AR adalah 0,3% itu adalah atas harga ini kan. Ketika kita menjualnya ada profit, nah maka profit ini akan dikenakan pasal 17. Itulah argumennya AR dan saya cukup setuju. Gitu sih. Saya cukup setuju sih. Eh, saya rasa sih begitu ya. Coba cek lagi ke AR-nya. Saya rasa sih memang begitu. Sudah banyak orang kena seperti ini. Semangat bantu Pak Joni. Bapak Tengah. Malam Pak Tengah. Apa yang harus dilakukan bila rekening bank kita diblokir pajak? Terima kasih. Yang pertama adalah Bapak langsung gugat ke pengadilan pajak. Oke. Yang kedua adalah Bapak mempersiapkan rekening yang lain, segera diambil ya, segera diambil, jangan ditransfer ke orang lain Pak ya, ditarik tunai. Tarik tunai, taruh di rumah, atau tarik tunai kemudian setor ke rekening orang lain. Oke, sementara seperti itu, sambil menunggu sidang pengadilan pajaknya bagaimana kasusnya. Oke, nah bagaimana cara menggugat pengadilan pajak? Sudah ada di video saya, Bapak tinggal coba-coba aja, mensubmit, bikin dulu akunnya ya, bikin dulu akun di e-tax court-nya, kemudian Bapak mulai submit gugatannya. Nah, gugatan ke pengadilan pajak itu maksimal 30 hari, Pak ya, sejak tanggal suratnya dari bank itu ya. Tanggal surat dari bank atau dari KPP-nya, gitu deh. Jadi Bapak langsung datang ke bank, minta surat dari KPP-nya, Bapak gugat ke pengadilan pajak. Oke? Nanti sidangnya itu bisa 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi baru dimulai sidangnya. Jadi sementara Bapak nunggu sidang, Bapak yang perlu dilakukan adalah bertahan hidup dulu ya, dengan rekening yang lain. Oke, rekening yang lain segera ditarik ya. Rekening lain ditarik semua, jangan sampai ada rekening lagi, sementara ditaruh dulu di tempat lain atau di rumah dulu. Gitu Pak ya. Langsung digugat Pak ya ke pengadilan. Jangan sampai nggak digugat. Oke, semoga itu Pak Bapak Tengah. Bapak Joni W86, Kok Awan, pribadi baru mulai usaha, omset di atas 4,8 M per tahun. Bagaimana cara perhitungan pajak yang benar? Langsung PKP, itu satu. Ya. Kemudian adalah dia mesti menghitung PPN kan. PPN itu dikenakan kepada si customer ya. PPN itu adalah PK kurang PM. Pajak jual kurang pajak beli, PPN. Kemudian PPH-nya adalah pakai metode pembukuan ya. Metode pembukuan, dia tinggal hitung berapa laba bersihnya. Laba bersih tinggal dihitung PPH badan atau PPH progresif orang pribadinya. Gitu Pak ya. Gitu Pak, kalau memang sudah mesti PKP ya terpaksa PKP. Atau dia pecah omset. Kalau pecah omset ya itu agak repot sedikit, coba Bapak cek ke konsultan terdekat lah. Gitu ya. Semua teman-teman Pak Joni. Oke teman-teman, sudah jam 9 ya. Mohon maaf nggak semuanya bisa saya jawab, tetapi akan saya tampung dulu pertanyaannya dan akan saya jawab di video berikutnya teman-teman ya. Saya bikin video berikutnya nanti tinggal di YouTube aja, YouTube Pajak Smart ya. Oke teman-teman. Ada di sini Pak Budi IR, kemudian ada Bapak Randi TJ, oke, kemudian Bapak Acuang 29, Bapak Acuang 29, oke, Bapak H. Kartadi, Bapak H. Kartadi, kemudian Bapak Budi IR, oke, Bapak Randi TJ, Bapak Randi TJ, Bapak Ibu Ana, Ibu Mary Shu, Ibu Lili Lauren, kemudian Bapak Alken Lim, bukan Alvin Lim kan ya, Ibu Emilia Ko 9988, Bapak Aku Tuh Inilah, Bapak Drew Terla, Bapak Ibu Rusmini Iskandar, kemudian Bapak Ibu Suryati, Bapak Katisa 88, Bapak Sky Sander, kemudian oke, sudah semua teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon maaf semuanya nggak bisa semua terjawab, akan saya jawab di video berikutnya di video YouTube-nya Pajak Smart teman-teman ya. Oke, dan terakhir kita mau promo lagi teman-teman ya, yang terakhir di tahun ini ya, bahwa siapapun teman-teman yang calon konsultan pajak atau petugas pajak atau mahasiswa atau karyawan yang pengen berbisnis atau masuk ke dunia persilatan pajak akunting ya, pengen punya bisnis dengan omset miliaran, bisa bergabung ke kelas program konsultan pajak pintar gue ya. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar nanti ya cara mengembangkan bisnis pajak akuntansi kita itu dalam dunia era digital ya, kurang lebih 2 tahun kita targetnya dapat 1 M per tahun gitu ya. Akan ada pelatihan step by step, ada live coaching langsung dengan gua nanti dimulai Sabtu ini nih. Sabtu ini di bulan Desember kita akan langsung masuk live coaching sampai akhir tahun.
Oke teman-teman, ada masa promo ya sekarang PKPP ini ada yang terakhir dan terakhir di tahun ini. Belum tentu tahun depan ada ya, siapa tahu tahun depan saya sudah nggak ada lagi. Oke, silakan daftar di website www.programkpp.com untuk bergabung ya guys, www.programkpp.com. Oke, sampai jumpa semuanya teman-teman, sampai jumpa minggu depan, mari.